Let us praise the Lord, for He is full of mercy. He is good and He loves us. You praise, I give you worship for your thank you for your love. Thank you for the growth. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the bearing hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and
embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns, you reign victory on. Hide and meet this time, Jesus, Son of God, the dying of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Oh, thank you for the cross. Untuk datang sebagai juru selamat kita, ia pada dasarnya adalah sama hakikat dengan Allah sendiri. Meskipun demikian, ia tidak memamerkan keilahiannya, tetapi ia menjalani kehidupannya selama 33 tahun dalam kerendahan dan kelemah lembutan, semuanya untuk menyelamatkan kita. Ia berdiri di sisi kita, menanggung segala dosa kita, menanggung hukuman bagi dosa-dosa kita, mati menggantikan kita, bangkit kembali dari kematian, menyatakan kuasa kebangkitannya untuk memberikan kehidupan kepada kita, menggenapkan keselamatan kita sampai sempurna, dan sudah menjadi Allah atas keselamatan sempurna kita. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang benar dan kehidupan kekal. 1 Yohanes 5 ayat 20. Inilah sebabnya kita harus percaya kepada Yesus sebagai Allah kita. Kita harus percaya bahwa Yesus sebagai Allah sendiri dan anak Allah sudah menjadi juru selamat kita. Tuhan kita sudah menggenapkan Injil air dan Roh di dunia ini. Ia berbicara mengenai Injil air dan Roh, dan ia sudah menggenapkan seluruh firman nubuatannya di dalam Injil yang benar ini dengan tubuhnya sendiri dengan datang ke dunia ini. Ia juga menjadikan kita percaya dan memberitakan Injil kuasa ini, firman Injil kebenaran air dan Roh. Penabur dari benih yang buruk ini adalah anak-anak si jahat. Inilah sebabnya Yesus mengatakan bahwa mereka yang menyebarkan benih yang baik ini adalah anak-anak kerajaan surga, dan mereka yang menaburkan benih yang jahat, ilalang itu adalah anak-anak dari si jahat. Dua hal itu bisa dengan jelas dibedakan dengan cara demikian. Ilalang dan gandum yang benar tidaklah mirip. Mungkin bagi yang tidak tahu, keduanya nampak sama, tetapi siapapun yang memperhatikan dengan sesama akan melihat bahwa keduanya tidak sama. Ilalang itu memiliki garis-garis putih di balik daunnya, yang lebih tebal dan lebih hijau. Tetapi ilalang pada akhirnya akan luruh secara tiba-tiba. Apakah ilalang itu luluh karena mereka lemah? Tidak. Ilalang luruh karena ia tidak diterima oleh Allah
sehingga ia kalah oleh kejatuhan mereka sendiri. Tuhan kita berbicara dengan sangat jelas bahwa adalah Injil air dan roh yang membangun kerajaan Allah dan yang memampukan kita untuk masuk ke dalam kerajaan ini. Dengan kata lain, Injil air dan roh. Dengan Injil air dan roh, kita bisa membedakan dengan jelas antara gandum dengan ilalang. Banyak orang, sayangnya, tidak mengetahuinya karena hal itu masih menjadi rahasia bagi mereka. Inilah sebabnya Tuhan sudah menyatakannya kepada kita. Melanjutkan penjelasannya tentang perumpamaan ini, Tuhan kita mengatakan, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dari semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Yesus mengatakan bahwa Ia akan mengutus para malaikatnya di akhir zaman. Ia mengatakan bahwa bukan kita yang akan mengikat ilalang itu dan membuangnya ke dalam api, tetapi Allah, Yesus sendiri, akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan ilalang dan mengikatnya serta membuangnya ke dalam dapur api. Yesus juga mengatakan bahwa orang-orang benar akan dikumpulkan bersama-sama, dan pada saat itu mereka akan bersinar seperti matahari di dalam kerajaan Bapa mereka. Gandum yang sebenarnya, dengan kata lain, akan hidup di dalam kemuliaan yang bersinar di lumbung Allah, kerajaan surga. Tetapi ilalang akan hidup dalam penderitaan di lautan api sampai selama-lamanya. Apakah Anda gandum yang sebenarnya? Ketika berkaitan dengan perumpamaan mengenai gandum dan ilalang, sangat penting untuk menemukan siapakah yang gandum yang sejati dan siapakah ilalang. Melalui perumpamaan ini, kita bisa melihat bagaimana Injil air dan roh memampukan kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah dan untuk menjadi anak-anak Allah. Kita bisa melihat Injil air dan roh ini adalah satu-satunya Injil yang benar, yang membebaskan semua orang-orang berdosa dari segala dosa mereka. Dan kita bisa melihat bahwa Tuhan kita mengatakan kalau Injil dari ilalang itu, meskipun nampaknya sangat mirip dengan Injil yang benar, pada dasarnya sangat berbeda dari Injil air dan roh. Injil air dan roh yang kita beritakan ini lebih dari cukup untuk diwartakan ke seluruh dunia. Ia akan tersebar tanpa kecuali. Bagaimanapun kekurangan kita, Injil air dan roh tetap akan diberitakan. Karena ini bukanlah pekerjaan kita, tetapi pekerjaan Allah. Ia pastilah akan menggenapi pekerjaan ini. Saudara seiman, mengapakah ilalang menjadi ilalang? Bukankah itu terjadi karena mereka mendengar dan menerima Injil ilalang yang diberitakan oleh anak-anak si jahat itu, sehingga mereka berubah menjadi ilalang? Bagaimana kita menjadi anak-anak Allah? Bukankah karena orang-orang yang sudah terlebih dahulu menjadi anak-anak Allah dengan percaya kepada Injil air dan roh, kemudian memberitakan firman Injil air dan roh kepada kita? Ya, kita dahulu orang-orang berdosa di hadapan Allah, tetapi ketika kita mendengar dan percaya kepada Injil yang benar, Injil dari gandum yang sebenarnya, kita menjadi orang-orang benar. Sebagaimana ilalang dan gandum pada dasarnya memang saling berbeda, kita harus terlebih dahulu melihat apakah kita termasuk gandum yang sebenarnya atau ilalang.
dan kita harus menarik garis batas yang jelas di dalam hati kita. Anda harus bertanya kepada diri Anda sendiri, apakah saya berdiri di dalam kelompok gandum yang sebenarnya? Atau apakah saya sedang berdiri di antara ilalang? Masih ada kesempatan. Yang jelas adalah ketika akhir zaman tiba, Allah pasti akan mengikat ilalang terlebih dahulu dan kemudian membuang mereka ke dalam api kekal. Dan ia berkata, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Tidak peduli betapapun kekurangan kita di dalam tindakan kita, dan tidak peduli dosa apakah yang sudah kita lakukan, kita harus percaya bahwa melalui kuasa Injil air dan Roh, Tuhan sudah dengan sempurna mengubahkan Anda dan saya yang sudah ditentukan untuk masuk ke dalam neraka. Menjadi anak-anak Allah, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Allah. Kita harus percaya bahwa hanya Injil air dan Roh itulah kebenaran yang sesungguhnya dan keselamatan yang sesungguhnya. Dan kita harus mengakui, Tuhan, Engkaulah Sang Kristus dan Anak Allah yang hidup. Sebagaimana Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah sendiri dan Juru Selamat, kita juga mengenal dan percaya demikian dan sudah membuat pengakuan iman yang sama. Dengan melakukannya, iman kita sudah diterima dan dipuji oleh Allah, dan kita sudah menjadi anak-anaknya, pekerjanya, dan para pengerja di dalam gereja. Kita semua, Anda dan saya, harus percaya bahwa Injil air dan Roh ini satu-satunya kebenaran yang sesungguhnya, dan hanya Injil inilah yang sudah menghapuskan segala dosa kita. Haruskah saya mengambil langkah ini atau langkah itu? Saya tidak bisa melangkah ke sana sepenuhnya, paling tidak belum bisa. Saya masih perlu sedikit ruang. Saya tidak akan mempertaruhkan semuanya di sini. Saya tidak yakin bahwa semuanya memang demikian. Apakah ada seseorang yang sesudah melangkahkan satu kaki tetapi ragu-ragu untuk meletakkan kaki yang satunya? Hanyalah Injil air dan Roh saja yang sudah menyelamatkan Anda dan saya dari segala dosa kita. Hanya kuasa Injil air dan Roh itulah yang cukup untuk membuat kita tidak memiliki dosa. Tidak ada yang lain yang bisa demikian. Sebagaimana tertulis di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain kecuali Yesus Kristus yang sudah menghapuskan segala dosa kita dengan memberikan kepada kita Injil air dan Roh yang penuh kuasa. Ia sudah membasuh kita dengan sempurna sepenuhnya. Meskipun dosa-dosa kita seperti kirmizi, Ia sudah membasuhnya menjadi putih seperti salju. Yesaya 1 ayat 18. Di dalam perumpamaan tentang penabur dan keempat jenis tanah, Tuhan kita mengatakan, sejak dari mulanya kamu sudah menyembah berhala, bukannya memahami atau mendengarkan firman-Ku, tetapi dikuasai hawa nafsu duniawi.
It's time to sing your songs again. Whatever may pass and whatever may before me, let my heart sing when the evening comes. The sun comes up in a new day coming. It's time to sing your songs again. Whatever may pass and whatever may before me, let my heart sing when the evening comes. Oh, let the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my heart, I will hear your holy name. The sun comes up in a new day coming. It's time to sing your songs again. Whatever may pass and whatever holy name, sing like never before. Oh my heart, I worship your holy name. The sun come up and it's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lay before me, let my heart sing when the evening comes. Let the Lord, my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name.
Lord, you anger. And for some reason I will go to God. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never